Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medianto, peserta pembatik level 3 tahun 2023. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis perubahan sosial dan akan ada banyak bentuk-bentuk perubahan sosial yang akan saya jelaskan. Mari kita mulai membahas bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut. Tentu kalian pernah mendengar tentang waktu dan pasti di benakmu terpikir kata cepat dan kata lambat. Maka dalam jenis perubahan sosial akan kita temukan istilah perubahan sosial lambat yakni evolusi dan perubahan cepat yaitu perubahan sosial cepat. Istilah evolusi yakni perubahan sosial yang terjadi secara lambat dalam kurun waktu yang cukup lama. Misalnya sistem masyarakat yang terjadi di masyarakat suku Kubu di Sumatera yang mengalami perubahan lambat seperti tempat tinggal dan mata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya yakni berburu dan meramu. Sedangkan untuk istilah revolusi industri, kalian pasti tidak asing lagi, yakni sebuah perubahan pada sistem pekerjaan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Maka hal tersebut disebut sebagai perubahan revolusi. Namun ada juga perubahan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung. Perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung tersebut disebut sebagai perubahan kecil. Hal ini bisa dicontohkan pada mode gaya pakaian. Setiap tahun pasti akan ada mode gaya pakaian terbaru. Sedangkan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau perubahan besar itu terjadi pada petani yang dulunya menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah, sekarang telah digantikan oleh mesin traktor agar lebih praktis. Hal ini bisa dicontohkan pada mode gaya pakaian. Setiap tahun pasti akan ada mode gaya pakaian terbaru. Sedangkan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau perubahan besar itu terjadi pada petani yang dulunya menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah, sekarang telah digantikan oleh mesin traktor agar lebih praktis. Mungkin kalian pernah melakukan transfer uang kepada orang tua, saudara, atau saat melakukan pembelian online. Dan hal tersebut hanya dilakukan dengan satu klik pada HP Androidmu melalui fitur M-Banking dan bisa dilakukan kapan saja. Peristiwa ini merupakan perubahan yang dikehendaki dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang dapat membawa masalah dan kekacauan. Seperti internet, selain memiliki dampak positif, ternyata juga memiliki dampak negatif. Seperti munculnya informasi hoax dan ujaran kebencian yang tersebar akibat perkembangan internet yang luas. Maka dari itu perubahan sosial akan memunculkan dampak positif dan negatif. Kira-kira apa saja? Untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan berikut ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru, telah terbentuk terciptanya lapangan kerja baru, serta efektivitas dan efisiensi kerja meningkat, termasuk ke dalam dampak positif yang harus kita dukung. Karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Sebagai generasi muda, tentunya kita harus membentengi diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak mudah terpengaruh oleh arus perubahan sosial yang bisa berdampak negatif, seperti terjadinya pergolakan daerah,
disintegrasi sosial, kenakalan remaja, kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal, hingga munculnya paham duniawi. Hal-hal tersebutlah yang harus diantisipasi oleh generasi muda. Demikianlah penjelasan saya mengenai jenis-jenis perubahan sosial serta dampak positif dan negatif perubahan sosial. Dan selamat belajar.